Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah dengan izin Allah di sore hari ini kita bisa bertemu dalam ruang Zoom ya secara online untuk memulai kajian daurah matan al-ajurumiyah, yaitu matan ilmu nahu. Insya Allah tidak lama ya, kita targetkan mungkin sekitar 3 pertemuan ya kita selesaikan, karena kita bahas intisarinya saja ya, jadi bukan untuk belajar secara perlahan-lahan ya dengan latihan dan sebagainya, tidak ya, tapi kita membahas fokus kepada matannya saja, dan mengambil intisari. Ya, jadi dengan penjelasan atau syarah yang ringkas ya, karena memang ini untuk menguatkan ya barangkali para peserta yang sudah punya basic ya, sebelumnya sudah pernah belajar ya. Jadi kita lebih kuatkan lagi kaidah-kaidah khususnya ilmu nahu ini melalui matan al-jurumiyah. Sekaligus juga insya Allah yang ikut secara full ya kita akan berikan jasa sanad ya. Dan matan ini sangat terkenal dan digunakan di berbagai tempat ya, di berbagai negara ya, dari zaman ke zaman, dari sejak ditulisnya ya. Jadi bukan hanya di Indonesia saja ya, di seluruh negara ya, seluruh negeri Muslim itu biasa mereka kalau mempelajari ilmu nahu itu biasanya memulai dengan matan al-ajurrumiyah. Ya, matan al-ajurrumiyah ini ditulis ya oleh Abdul Abdillah ya Muhammad bin Daud As-Sanhaji ya, atau yang dikenal dengan Ibnu ya Ajurrum, ya dikenal dengan Ibnu al-Ajurrum. Nah, maka matan ini dikenal dengan al-Ajurrumi ya. Itu beliau lahir tahun 672 ya, dan wafat 723 ya Hijriah gitu ya. Nah, kita masuk ke matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, qala musannif rahimahullah, anwaul kalam ya, macam-macam kalam ya, kalimat. Nah, kenapa dalam ilmu nahwu dimulai dengan pembahasan kalam? Ya, karena memang maudu ya atau objek ilmu pembahasan ilmu nahwu adalah kalam ya, atau kalimat ya, atau bisa disebut juga dengan jumlah ya. Jadi yang dibahas oleh ilmu nahwu itu kalimat ya, ketika kata itu sudah tersusun dalam kalimat. Kalau masih satu kata ya, itu belum masuk dalam pembahasan ilmu nahwu ya. Ilmu bahasa Arab ini yang paling pentingnya ada 4 ilmu, yaitu ilmu nahwu ya, sorof, mufrodat dan balaghah. Nah, kenapa 4 ini yang penting? Karena ilmu bahasa Arab itu dikaji dari apa namanya? Dari dua sisi, yaitu kata ya dan kalimat. Dan masing-masing dari keduanya dibahas
dua sisinya ya, dari segi lafaz dan dari segi maknanya. Ya, kalau kata dari segi lafaz ya, dibahas dari segi lafaz ya, penyusunan lafaznya itu adalah wilayah ilmu tasrif. Ya, jadi ilmu tasrif itu dia membahas kata ya, bentuk-bentuk kata ya. Jadi ke lafadznya. Nah, kalau dari segi maknanya ya, kata dari segi maknanya itu ilmu mufrodat. Ya, ilmu mufrodat. Nah, lalu kalau dari segi kalimat ya atau kalam ya itu dibahas dari sisi lafaz. Nah, itulah ilmu nahwu. Jadi ilmu nahwu itu maudu ya, objek ilmunya itu adalah al-kalam ya, kalimat ya, dan min haitsul lafzu ya, dari sisi lafaz. Nah, sedangkan dari sisi makna, kalimat dari sisi makna atau al-kalam dari sisi makna itu ilmu balaghah. Gitu ya. Nah, oleh karena itu selalu diawali dengan mengenal kalam terlebih dahulu. Ya, di sini didefinisikan al-kalamu wal lafzul murakkabu al-mufidu bil wadi. Ya, kalam itu adalah lafaz yang murakkab, yang tersusun ya. Karena tadi ya, dia sudah berupa susunan ya dari beberapa kata ya sehingga menjadi apa namanya, satu kalimat yang sempurna. Bukan cuma satu kata. Al-mufidu bil wadi, yang memberi faidah ya. Nah, memberi faedahnya ini tentu memberi faedah yang sempurna ya. Itu maka dalam definisi lain tarkibul ladzi yufidu faidatan tahamatan. Ya, yaitu susunan ya, susunan kalimat yang memberikan faedah yang sempurna. Ya. Kalau dalam alfiah itu kan apa, kalamuna labdun mufidun kastaqim. Perkataan kami yaitu menurut para apa, ulama ilmu nahu, lafaz yang memberi faidah. Ya, tetapi di situ dilengkapi dengan contoh aja istaqim gitu. Contohnya istaqim. Ya, maksudnya memberikan faedah yang sempurna. Dan di sini ditambah dengan bil wadi. Maksudnya menurut bahasa Arab, ya, menurut peletakan ya dalam ilmu dalam bahasa Arab. Bil wadi itu wadil Arabi ya maksudnya. Begitu ya. Jadi itu apa namanya, unsur-unsurnya ya, dia harus berupa lafaz, lafaznya harus berupa susunan, memberi faidah yang sempurna ya, dan dengan bahasa Arab. Jadi ada empat unsur itu. Di mana ini kalam menurut menurut ilmu nahu, berbeda nanti kalau kalam menurut apa, ilmu bahasa secara umum, lugawin. Ya, kalau menurut bahasa secara umum itu lebih umum maknanya. Ya, dengan bahasa isyarat pun itu disebut kalam. Bahkan tanpa ada pembicaraan pun ya, hanya kondisi tapi bisa apa namanya, memberikan pemahaman halun mufhimah gitu ya, atau dengan tulisan gitu ya, dengan isyarat itu disebut kalam kalau menurut ulama lugawin. Tapi kalau menurut ulama nahu yang disebut kalam itu harus ada lafadznya yang diucapkan. Waksamu salah satu, dan macam-macamnya ada tiga. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a lima'na. Ya, dan ini disepakati ya, semua pembagian kalam, maksudnya unsur-unsur apa namanya, dalam kalam itu ya, yang satuannya ya. Makanya sebetulnya ini pembagian kata gitu ya, bukan kalam. Jadi kalam dari sisi kalau dia dilihat jenis katanya, ya dilihat jenis katanya itu terbagi tiga.
ya yaitu isim, fiil dan huruf ya, di mana pembagian ini memang sudah sejak awal ya, bahkan dalam apa catatan yang ditulis oleh Ali bin Abi Thalib ya, itu yang beliau tuliskan karena memang peletakan awal ilmu kaidah bahasa Arab ini kan memang atas instruksi ya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang menyuruh kepada Aswad apa Abul Aswad Adu Ali. Nah, di mana Ali bin Abi Thalib itu sudah menuliskan, itu bisa dibaca di dalam kitab apa namanya kitab Syiar Alam Nubala ya, karya Az-Zahabi, yaitu ditulis ya ketika menulis biografi siapa Abul Aswad Adu Ali. Jadi Ali bin Abi Thalib menuliskan al kalamu kulluhu ismun wa fi'lun wa harfun. Ya, kalam itu semuanya adalah isim, fi'il dan huruf. Ya. Al ismu ma anba anil musamma wal fi'lu ma anba an harokatil musamma wal harfu apa madal ala makna laisa bi ismin wa fi'l. Ya, isim itu yang menunjukkan kepada apa yang diberi nama ya, sedangkan fi'il menunjukkan pergerakan atau aktivitas ya orang yang diberi nama tadi. Sedangkan huruf memberi makna ya yang tidak ditunjuki oleh isim dan fiil gitu ya. Ya jadi simda apa tiga pembagian ini sudah masyhur ya dari awal. Nah, kemudian dari segi definisi yaitu yang paling awal mula menyebutkan definisi secara lebih lengkap ya itu apa Ibnu Hajib ya, yang apa namanya lebih mendefinisi bahwa isim itu kan kalimatun ya dalat ala maknan ya fi nafsiha ya walam tuktaron bizamanin. Di kata ya yang memberikan faedah makna pada dirinya sendiri ya dan tidak disertai waktu. Yaitu definisi itu yang lengkap itu ya itu awal mulanya Ibnu Hajib. Ya, Ibnu Hajib kan punya kitab tentang ilmu nahu ya namanya Al-Kafiyah, dan ilmu sorobnya itu Asy-Syafiyah. Nah, itu kan dulu cukup apa namanya jadi pegangan ya dalam pembelajaran sebelum adanya Alfiyah Ibnu Malik. Ketika adanya Alfiyah Ibnu Malik, nah itu semua beralih ya, banyak yang beralih menggunakan Alfiyah Ibnu Malik karena lebih bagus. Kalau fiil yaitu kalau bahasa kita kan isim kata benda ya atau yang menunjukkan orang gitu ya. Yaitu sesuai dengan definisi tadi yang tidak disertai waktu ya, pada dirinya sendiri. Kalau fiil kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha ya waktu rinat di zamannya yang menunjukkan kepada makna pada dirinya sendiri ya dan disertai waktu. Itu makanya fiil itu syaratnya harus ada unsur waktunya. Ya, telah membaca, sedang atau akan membaca gitu ya. Harus ada unsur waktu. Kalau tidak ada unsur waktu, misalnya membaca aja. Itu bukan fiil, itu nanti masuknya masdar kiroah misalnya. Itu kan membaca. Jadi tidak ada tambahan makna unsur waktu. Ya. Warpun jalan di mana dan huruf yang datang untuk makna. Maksudnya adalah harfun ma'ani. Ya, huruf yang sudah memiliki makna ya. Itu kalau bahasa kitanya kata bantu, kata sambung ya. Ya, misalnya seperti huruf jar ya min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, qabla.
ya sudah memiliki makna. Baik itu satu huruf misalnya A ya, apakah B ya dengan li untuk K seperti apalagi yang satu kata ya sudah memiliki arti. Ada yang dua kata ya misalnya min ya dari ya ke an gitu ya. Ada yang tiga kata apa yang maaf tiga huruf ya ila ya ala ya fi dua huruf ya itu. Nah ini untuk membedakan dengan huruf hijaiyah. Jadi huruf itu ada dua ya. Ada huruf ma'ani yang sudah punya makna yaitu kata bantu kalau dalam bahasa kita. Ada yang huruf hijaiyah yang belum memiliki makna dari alif sampai iya ya. Makanya di sini dikatakan ja'al maknan. Nah, lalu kemudian beliau menjelaskan ciri-cirinya ya. Fal ismu yurafu isim itu diketahui bil hafdi wa tanwini wa duhulul alif wal lam wa hurufil hafdi. Ya, isim itu diketahui ya maksudnya cirinya dengan al hafdi. Hafdi itu istilah lain dari jar. Ya, nah sebenarnya istilah hafdi ini digunakan dalam madhab Kufah ya, madrasah Kufah. Sedangkan madrasah Basro itu menggunakan istilah jar. Ya, walaupun kaidah-kaidah ilmu nahu itu matangnya di tangan ulama Basro. Ya, karena kan ilmu nahu ini ada dua madhab besar ya, madhab Kufah dan madhab Basro. Ya, secara kaidah itu matangnya di ulama Basro. Ya, tapi di Al-Jurumiyah ini ada apa istilah-istilah ya seperti Al-Hobdu ini menggunakan istilah dari ulama Kufah ya. Karena bakso itu dari, kuat dari segi kaidah. Ya, kaidahnya itu pembuatan kaidah itu kuat ya. Oh, kalau mazhab Kufah itu lebih ke masmu'nya yang lebih ke Kang Mamhulanya. periwayatan itu jadi kaidah gitu ya. Jadi dari segi kaidah agak lemah ya kalau untuk mazhab Kufah. Jadi hobdu itu istilah untuk mazhab Kufah. Kalau Basra itu menggunakan istilah jar. Ya, walaupun tentu isi kaidah ilmu nahu ya banyaknya menggunakan madhab Basroh karena tadi ya kaidah ilmu nahu itu matangnya di madrasah Basroh. Ya, jadi hobi ini adalah jar ya dan ini lebih umum bisa mencakup apa namanya jar itu bisa sebagai mudhof ilaih misalnya. Jadi akhirannya gitu ya. Jadi akhiran kata ya atau huruf terakhirnya itu kondisinya jar ya atau majrur. Nah, majrurnya itu kan nanti tergantung isimnya bisa dengan kasro ya, bisa dengan iya. Gitu. Jadi ini lebih umum. Jadi bisa dengan idofah ya, jadi mudhof ilaih atau bisa juga tabaiyah. Tabaiyah itu tawabi ya dia sebagai sifat atau naat taukid, badal atau ya, dan juga sebetulnya masuk juga majrur dengan huruf jar. Jadi ciri hover ini umum ya, mencakup tiga ya, di mana apa majrur itu kan alasannya cuma tiga tadi, ya bil idofah ya tabaiyah dan bi hurufil jar ya dengan huruf-huruf jar ya. Jadi ini lebih umum ciri ini. Kenapa dia jadi ciri isim ya? Karena memang jar itu hanya ada pada isim. Ya, fiil tidak ada jar ya. Eh, apa namanya? Dalam alfiah dikatakan ya bil jari apa?
Wal ismu kan khusiso bil jari kama khusisol fi'lu bi an yang jazima. Ya, jadi isim dikhususkan dengan jar, ya, sedangkan fi'il dikhususkan dengan jazm. Ya, sehingga dia menjadi ciri ya. Watanwin, contoh yang paling mudah untuk hobdi itu ya basmalah. Di basmalah itu ada tiga-tiganya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahi, ismi itu majrur dengan jar huruf jar bi, ya Allahi dengan idofah ya mudhof ilaih, ar-Rahmani menjadi naat sifat ya, tabaiyah gitu ya. Jadi itu di contoh basmalah itu tiga-tiganya ada ya. Wat tanwini dan tanwin ya, karena dia ciri isim ya. Dan ini kalau di saranya biasa dirinci ya ada tanwin apa namanya tanwin tankir ya tanwin muqabalah ya tanwin tankir itu untuk menunjukkan nakiro ya berbeda dengan ma'rifat tanwin muqabalah yaitu muqabalah dengan jamak mudzakkar salim ya yang ada di jamak muannats salim membandingkan ada tanwin iwad ya pengganti bisa pengganti dari apa namanya huruf misalnya kodin itu pengganti dari ya yang dibuang bisa pengganti dari kata ya kulun misalnya asalnya kulu insanin jadi kulun bisa juga pengganti dari jumlah ya misalnya yauma idin ya itu ada jumlah yang dibuang misalnya yauma id jumlahnya dibuang ya yauma id balagatil hulkum misalnya yaitu balagatil hulkumnya dibuang menjadi diganti dengan tanwin yauma idin ketika itu tanwin iwad ya. Nah, ada juga tanwin yang untuk apa namanya menjaga bunyi di dalam bait syair ya tanwin taronum gitu ya. Nah kalau itu nggak masuk ya itu nggak masuk ciri isim kalau tanwin yang ada dalam syair itu karena dia bisa digunakan untuk fiil atau huruf. Ya. Waduhulil alif wal lam dan masuknya alif dan lam ini juga menjadi ciri ya bagi isim ya wa huruf fil hofdi huruf-huruf hofdi huruf hofdi maksudnya huruf jar wa hiya min ila an wa an ala wa ala wa fi wa ruba wal ba wal kaf wal lam. Nah, ini yang sembilan ini ya min ila an ala yang disebut di muyasarnya Ustaz Aceh. Ya, lalu ditambah dengan huruf qasam di sini ya. Huruful qasmi waw ba dan ta ya karena memang huruf-huruf qasam setelahnya itu majrur ya. Kalian udah tahu semua ya apa makna-maknanya. Huruf-huruf jar ini ada yang masuk ke apa isi zahir dan domir. Ada juga yang hanya kepada isim zahir saja, yaitu rubah dan kaf. Ya, rubah dan kaf tuh nggak bisa masuk ke domir. Dan kalau kaf itu masuk ke isim zahirnya baik ma'rifah atau nakiro. Kalau rubah itu masuk ke isim yang nakiroh saja. Misalnya rubah rojulin ya. Rubah mroatin nggak boleh. Rubah rojulin nggak boleh. Ya, huruf apa namanya kosam. Nah, kalau di Alfia itu disebut sampai 20 ya, 20 huruf jar. Nah, ini yang populernya saja yang seringnya. Nah, itu tanda-tanda isim. Kemudian berikutnya wal fi'lu yurafu biqad wasin wasofa wa ta'i ta'nis sakinah. Ciri-ciri ini prinsipnya kan kalau ada ciri, misalnya ada ciri isim dia sudah pasti isim ya. Jadi para peserta kalau ingin apa
Ada panduan ya buat penjelasan itu bisa di buku yang saya tulis, dari kunci ya. Di situ kita jelaskan. Jadi kalau ada ciri isim udah pasti isim ya, ciri fiil udah pasti fiil. Kalau tidak ada ciri belum tentu. Kalau tidak ada isim apa ciri isim belum tentu bukan isim gitu ya. Karena ada isim yang nggak ada cirinya. Misalnya jaja nasrullahi wal fath. Nasru. Kata nasru itu nggak ada ciri yang disebutkan di sini. Ya, tidak jar gitu ya, tidak akhirnya tidak kasroh, misalnya tidak tanwin, tidak ada alif lam, tidak ada huruf jar sebelumnya gitu. Tapi dia makanya untuk mengetahui isim fi'il huruf itu tidak hanya dengan tanda. Jadi buku saya di teori kunci itu disebut ada tiga. Yang pertama ada melalui ciri, yang kedua dilihat maknanya. Ya, dilihat dari segi mana, dan yang ketiga ya diketahui dari pembagian. Nah, dalam ilmu nahu dan sorof tuh dipelajari ya pembagian apa saja yang termasuk isim, apa saja termasuk fiil ya, apa saja termasuk huruf. Misalnya nasru, kenapa dia isim ya? Karena dia masdar dalam ilmu tasrif disebut masdar. Wal fi'lu yu'rafu biqad, fiil diketahui dengan qad. Jadi maksudnya huruf ya huruf-huruf sebelumnya ya, sebelum fiil itu. Karena huruf qad, sin, saufa, tatanis itu di depannya udah pasti fiil. Ya, udah pasti fiil ya. Nah, tapi bukan berarti fiil harus ada ciri-ciri ini. Ya, justru kebanyakan apa namanya tidak ada ciri-ciri ini kan. Makanya dia harus diketahui dari apa pembagiannya, tasrifnya. Ilmu tasrif kan lebih ke fiil ya, banyak mengetahui perubahan-perubahan. Nah, kalau qad itu bisa masuk ke fiil madi, bisa juga ke fiil mudhari. Ya, kalau fiil madi biasanya maknanya taukid ya atau tahqiq ya, artinya sungguh. Kalau ke fiil mudhari biasanya maknanya taklil kadang-kadang. Dan ada juga bermakna taukid ya masuk ke fiil mudhari juga bisa ya, cuman biasanya. Dan ada lagi makna yang ketiga, qad itu untuk takrib, menunjukkan dekat waktunya. Itu seperti dalam qomat ya, qad qomatis sholat. Itu kan makna qad di situ bukan sungguh, sungguh telah berdiri sholat kan belum, sholatnya juga. Ya, atau kadang-kadang itu nggak cocok. Nah, jadi di situ tuh maknanya takrib, telah dekat waktu berdirinya sholat gitu. Jadi maknanya takrib di dalam qomat itu. Wasin wasaufa. Nah, ini masuk ke fiil mudhari. Ya, fiil mudhari itu kan bisa maknanya sedang atau akan. Ketika dimasuki sin dan saufa itu menjadi maknanya akan saja. Perbedaannya kalau saufa itu lebih jauh waktunya. Kelak gitu ya. Kalau sin lebih dekat. Kemudian tatani sakinah ini khusus masuk ke fiil madi saja. Ya, jadi di akhir ya. Misalnya zahabat. Jadi untuk tanda muannas. Ya. Nah, sebenarnya bukan hanya ini aja ya ciri fiil itu ya bisa misalnya ada huruf lam, misalnya lam itu kan. Makanya nanti ada huruf-huruf yang hanya masuk ke fiil. Ada huruf-huruf yang hanya masuk ke isim seperti huruf jar tadi. Dan ada huruf yang bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fiil. Misalnya hal, ya, hal itu kan umum. Ro'a gitu ya. Ya hal zahaba aliyun, saya pakai masuk ke fiil. Atau dibalik hal aliyun zahaba bisa. Wal harfu ma la yaslu ma'u dalilul ismi wala dalilul fi'li. Dan huruf, maksudnya kata bantu,
Yang tidak cocok ya bersamanya tanda isim dan juga tidak tanda fiil. Jadi kalau tidak ada, tapi ini nggak mutlak ya. Karena tadi kalau misalnya tidak ada tanda isim, belum tentu bukan isim ya. Karena bisa saja dia isim diketahui dengan cara yang lain. Ya, cuman huruf itu tidak ada tanda khusus. Biasanya untuk mengenalinya ya dia terdiri dari satu huruf, dua huruf gitu ya rata-rata. Ada tiga huruf. Ya, kemudian ya berikutnya babul i'rab. Nah, ini masuk ke pembahasan tentang i'rab. Karena memang langsung ya ilmu nahu itu ya inti yang dibahasnya ya adalah i'rab dan i'rab ya i'rab inti ilmu nahu itu i'rab. Karena tadi ilmu nahu itu untuk mengetahui kondisi akhir ya, kondisi akhir dari suatu kata ya yang ada dalam kalimat. Sudah menjadi kalimat mempengaruhi pada kondisi akhir suatu kata. Ya, nah makanya inti ilmu nahu itu kondisi apakah dia mu'rab ataukah mabni. Ya, nah untuk mengetahui mu'rab dan mabni ya berarti harus pertama mengetahui terlebih dahulu jenis katanya. Apakah termasuk murab atau mabni? Ya, jenis kata. Ya, baik itu makanya nanti ada pembahasan isim, isim murab, isim, isim mabni. Ya, termasuk fiil, fiil, fiil murab dan fiil, fiil mabni. Nah, kalau huruf semuanya mabni. Ya, murab itu kan akhirannya berubah ya, kondisi akhirnya berubah dan mabni kondisi akhirnya tetap tidak berubah. Nah, itu yang pertama ya, mengetahui apa kata-kata tadi apakah termasuk murad atau mabni. Yang kedua, mengetahui kedudukannya. Kalau misalnya murad ya dalam isim ada marfu, mansub, majrur. Ya, nah itu diketahui alasannya. Kenapa marfu? Ya, kenapa mansub dan kenapa majrur? Inilah yang dibahas dalam marfuatul asma, mansubatul asma dan majruratul asma. Ya, ya udah cuman itu aja ilmu nahwu itu segitu pembahasannya. Cuman kan nanti rincian-rinciannya banyak kan marfuatul asma ya. Mansubatul asma, majruratul asma itu rincian-rinciannya banyak. Jadi intisarinya ilmu nahwu itu segitu. Ya. Apa namanya kalau marfuatul asma misalnya secara umum cuma ada tujuh. Nah, ini poin-poin ini kalau untuk menguasai ini harus dihafal. Ya, fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar mubtada, isim kana watuha, khobar inna watuha, tawabilil marfu. Ada tujuh. Kalau mansubatul asma ada 12. Ya, yang ada maf'ulnya itu ada lima. Maf'ul bi, maf'ul fi, maf'ul li ajli, maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah. Ya, kemudian hal, tamyiz, mustasna, munada, ya, khobar kana watuha, isim inna watuha, ya, tawabilil mansub. Lalu majruratul asma ada tiga ya majrur dengan huruf jar, eh, apa idofah ya mudhof ilaih dan tawabi. Tawabi lil majrur. Tawabi itu masuk ke semua. Tawabi ada empat, ada apa sifat atau naat ya, ada taukid, badal dan atop. Tuh, ini poin-poin itu harus dikuasai ya. Nah, di sini didefinisikan i'rab itu apa? Huwa taghiru akhir kalimi bil ikhtilafil awamil dahilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. I'rab itu adalah perubahan akhiran kata. Kalim ini jamak dari kalimah. Jadi kalimah itu bisa jamaknya kalim, bisa juga jamaknya kalam. Ya. Kalau kalim berarti dia tinggal dihilangkan tak marbutohnya aja. Kalimah jadi kalim.
Ya, di mana ada kata-kata yang menjamakkan itu hanya dengan menghilangkan ta marbutah. Misalnya filatun jamaknya jadi filun ya. Namlatun jadi namlun gitu ya. Jadi akhiran kondisi akhir kata ya litilafil awamil karena berbedanya amil. Amil itu yang mempengaruhi kata yang lain yang memberi pengaruh. Dahilah alaiha yang masuk kepadanya ya. Itu misalnya kenapa dia marfu oh karena dia jadi fa'il ada amilnya berarti apa fi'il. Ya, ada fi'il maklum yang jadi amil ya maka fa'ilnya jadi marfu. Ya, apa kata itu jadi fa'il jadi marfu. Jadi amil yang memberi pengaruh. Yang masuk kepadanya baik secara lafaz ataupun takdiron. Ya, kalau lafaz tuh jadi amilnya ada lafaznya ya. Dahaba aliyun. Nah, dahaba itu kan dia amil ya yang membuat aliyun jadi marfu. Ya, nah lafaznya ada dahola gitu ya. Nah, ada yang tidak ada lafaznya ya tetapi dia diperkirakan takdiron. Ya, misalnya mubtada. Mubtada kan dia amil marfunya apa? Tidak ada ya karena mubtada itu karena dia di awal kalimat dia jadi marfu jadi mubtada. Nah, apa amil yang membuat dia marfu? Nggak ada, nggak kelihatan. Jadi takdiron. Waqsamu arbaatun ya pembagiannya ada empat rafun wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Ya, nah ini kan istilah-istilah ya tidak perlu didefinisikan. Ya, jadi bukan dilihat dari segi mana bahasa ya rafun misalnya mengangkat nasbun ya apa nasbun juga menegakkan ya khafdun. Tapi memang sudah jadi istilah untuk irob kondisi irob. Nah, nanti ada tandanya ya. Nah, tandanya kan berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Nah, ini Hobdun tadi itu nama lain dari Jarun ya. Nama lain dari Jarun. Nah, dari empat macam irob ini, Rofu, Nasbun, Hobdun, dan Jazmun ya, dibagi kepada isim dan fiil masing-masing mendapat tiga. Falil asma'i min dzalika rafu wa nasbu wal habdu wala jazma fiha. Untuk isim ya dari hal itu dari irob tadi itu rofa, nasab, khofat dan tidak ada jazm padanya. Walil af'ali min dzalika rafu anas wal jazmu wala hubdu fiha. Ya, jadi untuk fiil rofa, nasab, jazm dan tidak ada khofat atau tidak ada jar ya. Begitu. Karena tadi kalau jar ya atau khofat khusus untuk isim, jazm khusus untuk fiil. Ya, dan ini kan nanti ada tandanya ya. Tandanya secara umum bagi dua, tanda asli, tanda pengganti. Tanda aslinya apa rofa domah ya, nasab fathah, khafat atau jar kasroh, jazm sukun. Kalau tanda penggantinya nanti banyak. Itu disesuaikan dengan jenis isim. Makanya ada isim-isim murob itu ada 9. Nah, 9 isim murob itu adalah tandanya beda-beda gitu ya. Tanda marfunya, mansubnya dan majrur. Nah, babu ma'rifati alamatil irob, bab mengetahui tanda-tanda irob. Nah, kalau di sini di Al-Ajrumiyah ini apa namanya tidak dibagi misalnya ada 9 isim murab itu beda dengan di Almiyah Syariat Aceh itu lebih mudah untuk menguasai ya dan di apa di buku saya teori kunci juga sebetulnya semacam mensyarah ya dari Al-Muyassar yang saya Aceh ya. Situ ada tambahan-tambahan latihan dan ada tambahan-tambahan teori-teori atau kaidah yang belum disebut ya di Al-Muyassar. Juga disusunkan ya secara tahapannya itu.
Nah, jadi kalau disusunkan per isimnya itu ada 9 ya, ada mufrad, jamu mudzakkar apa jamu musanna, jamu mudzakkar salim, jamu anas salim, jamu taksir, maksur, apa asmaul hamzah, maksur, mankus, ismul adil, lain sorry. Itu 9 isim murab. Nah, kalau di sini itu dilihat dari tandanya. Jadi dari isim 9 isim murab itu dikumpulkan tanda marfunya apa aja gitu ya. Tanda masuknya apa aja. Nah, baru disebut jenis isimnya kalau di ajrumiyah ini. Jadi lirofi arba'u alamat. Untuk marfu ada 4 tanda, doma, wawu, alif, nun gitu ya. Nah, doma ini kan tadi ya tanda asli. Nah, yang selainnya disebut tanda pengganti ya. Alama an-niyabiyah. Nah, untuk doma apa saja? Kata beliau, fa'amma dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadi'a. Adapun doma itu menjadi tanda untuk rofa ya pada 4 tempat, pada 4 isim. Apa saja? Isim mufrad, jamak taksir, jamak anas salim. Nah, di sini bukan hanya isim aja ya, ini pembahasannya sekaligus dengan fiil. Jadi bukan hanya isim mufrad saja, sekaligus dengan fiil. Dan pada fiil mudhari ya alladzi lam yatasil bi akhirih syai'un yang tidak bersambung ya dengannya sesuatu apapun ya. Isim murab misalnya waladun, waladun marfu tandanya doma. Jamak taksir misalnya auladun ya, marfu tandanya doma. Jamu anas salim muslimatun ya, tandanya doma ya. Fi'il mudhari yansuru misalnya yansuru yusuru, akhirannya doma. Tidak bersambung dengan apapun, baik itu bersambung dengan nun taukid misalnya atau nun inas ya, atau bersambung dengan wau misalnya wau yansuru. Nah, jadi tidak bersambung dengan apapun. Wa amal wawu fatakunu alamatan lirafi fi mawdi'aina. Adapun wawu ya tanda marfu itu dalam 2 tempat, jama mudzakkar salim dan asmaul hamzah. Jama mudzakkar salim muslimuna ya marfu tandanya wawu. Kalau mansub majrurnya tandanya ya muslimina. Nah, itu termasuk asmaul hamzah yaitu apa? Abuka, ahuka, hamuka, fuka, tumalin. Nah, di sini ketika menyebut tanda marfu waw, beliau menyebutkan lima isim, apa isim yang 5. Kenapa disebut isim yang 5? Ya, karena cuma ada 5. Sesuatu yang sedikit itu disebut tidak perlu didefinisikan. Ya, istilahnya itu al-qalilu yu'addu wala yuhaddu. Sesuatu yang sedikit dihitung aja udah gitu. Cuma 5 ya udah itu. Nggak usah didefinisikan. Didefinisikan itu kalau banyak. Ya, jadi al-qalil yu'adu wala yu'adu. Ya, kenapa dikhususkan? Ya, karena dia punya tanda irob sendiri. Marfunya dengan wawu, mansubnya dengan alif, majar dengan ya. Ya, abuka, abuka, amuka, eh abuka, K-nya ini sebenarnya dia tambahannya, karena dia harus mudah-mudah pilih. Mudah pilihnya beda, bebas mau abuka, abuki, abuhum, abu Muhammad dan sebagainya. Ini hanya contoh aja. Nah, abu kan ayah, aku saudara, hamu. Nah, hamu ini sebenarnya adalah keluarga laki-laki, apa keluarga suami bagi istri, kerabat ya, kerabat suami bagi istri. Nah, sebenarnya contoh hamuka ini nggak cocok. Harusnya hamuki ke perempuan ya, atau hamuha. Kalau hamuka ini sebenarnya nggak cocok. Jadi keluarga atau kerabat suami bagi istri. Kalau kerabat istri bagi suami itu namanya sihrun ya, sihrun. Fu itu mulut ya, di mana mimnya dibuang.
apa dalam Alfiah ya dikatakan minal asma asib minta kadu insubatan abana wal famu haitsul mimu min hubana. Fam mimnya hilang jadi fu ya, mulut ya zu ya itu zunya bermana sahib kepemilikan ya yang memiliki harta. Nah ini nggak boleh ke domir zu kan nggak boleh. Makanya pakai isim zahir ya zu malin zu ilmin ya zu kitabin sebagainya. Nah ada juga yang menyebut asmaul sitah 6 ya yaitu satu lagi apa hanu. Anu itu anu gitu, anumu ya hanuka. Sesuatu yang tabu untuk disebut, maksudnya auratnya. Tapi hanu ini lebih baik irobnya tidak pakai irob asal lomsa, tapi irob asli ya, itu doma hanuka hanaka hanika gitu. Nah, dalam alfiah dikatakan wa fi hadzal akhir ahsan apa eh wa apa namanya? Kadzaka wa hanu wa fi hadzal akhiri. Jadi bahasa apa namanya itmam ya. Ya, bahasa itmam itu menggunakan tanda asli itu lebih baik bagi hanu itu ya sehingga sering disebut asmaul husna. Wa amal alif adapun alif fatakunu alamatan rafi fi tasniyatil asma'i husnatan yaitu tanda rofa bagi eh, musanna saja bagi musanna saja. Karena kan misalnya walada nih ya, dia tanda marfu. Kalau tanda mansub kan ada ya kayak asmaul hamzah tadi tanda mansubnya pada apa alif. Kalau ini kan sebagai tanda marfu ya. Wa manunu fatakun alamatan lirafi fil fi'lil mudhari idza tasara bihi dhamiru tasniyah aw dhamiru jamin aw dhamiru muannasatil mukhatabah. Nun itu menjadi tanda rofa pada fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang bagaimana yang bersambung dengan alif tasniyah ya wawu jamaah atau apa namanya domir muannasa muhatobah ya ini maksudnya fiil af'alul homsah itu kan tandanya subutun ya af'alul homsah ya jadi yan suroni ya atau tan suroni yan suruna tan suruna tan surina ya itu yang af'alul homsah tanda marfu'nya wawu. Walinasbi khamsu alamat untuk mansub ada 5 tanda fatha, alif, kasro, ya dan hatfun nun. Ya untuk fatha apa aja pada 3 ya salah satu mawadi isim mufrad waladan misalnya jamu taksir auladan fi'il mudhari idza dakhala alaihi nasib apabila masuk kepadanya yang memansubkan walam yattasil bi akhiri syai tidak bersambung dengan huruf apapun. Misalnya lan yan suro ya dimasuki oleh yang memansubkan. Wa amal alif fatakunu alamatan linasbi fil asmail hamsah ya. Nah, alif untuk tanda masuk ala asmaul hamsah yang tadi ya raaitu abaka wa auka wa asbah wa masya asbah dzalika dan yang semisal dengan itu. Wa amal kasra fatakunu alamatan linasbi ya adapun kasra menjadi tanda mansub pada jama' muannats salim. Nah, ini khusus ya karena jama' muannats salim itu apa namanya tanda mansubnya dia kasroh beda dengan yang lain. Ya. Wa amalia fatakunu alamatan nasi fi tasniyah wal jam'i. Nah, adapun ya menjadi tanda mansub bagi musana dan jama, maksudnya jama mudzakkar salim. Ya, yaitu kalau musana kan waladaini misalnya. Ya, kalau jama muslimina ya, jama jama mudzakkar salim maksudnya.
Wa ma kunun fayakunu alamatan linasbi fil afal khamsa allati rafuha bisa batin nun, dan membuangnya nun ya membuang nun itu menjadi tanda mansub dalam af'al khamsah. Yang tadi ya kalau marfu'nya itu wau yang suruh apa bukan wau subutun nun nunnya ada yang suruna ya tan suruna. Nah, tanda mansubnya berarti dibuang nunnya. Misalnya lan yan suru ya lan yan suro lan tan suri. Al kasratu wal ya'u wal fathatu apa kasro ya dan fathah. Jadi maksudnya tadi ya yang tanda mansub ya. Sebenarnya ini nggak ada kaitannya yang al kasro wal ya wal fathatu ini. Walil abdi ini maksudnya tanda tanda majrur ya. Jadi kasro ya dan fathah ini tanda majrur. Ini kebalik ya harusnya wal abdi salah satu alamat al kasro wal ya wal fathah ini harusnya ke bawah. Wa ammal kasro, adapun kasro ya fatakunu alamatan lil abdi ya menjadi tanda majrur fi salasati mawadi pada tiga tempat fil ismi mufrad munsharif pada ismi mufrad yang munsharif. Maksudnya bukan goer munsharif. Jadi mufradnya itu bukan goer munsharif ya. Misalnya tadi waladin. Ya, karena kalau goer munsharif itu yang isim yang kesembilan ya kalau diurutkan dia majrurnya dengan fathah ya bukan dengan kasro. Misalnya Usmana Aisyata ya majrurnya dengan fathah. Nah, karena dia goer munsharif. Kalau munsharif, munsharif itu artinya bertanwin ya. Maka dia tanda majrurnya kasro. Wajam taksiril munsharif ini munsharif semua. Auladin misalnya ya. Karena nanti ada jamak taksir yang goer munsharif yaitu dengan wazan mafail atau mafail, fawail dan sejenisnya. Itu disebut sigot muntahal jumu. Misalnya masajid, masajida, tanda majrurnya fathah. Nah, kalau yang bukan goer munsharif artinya yang munsharif tanda majrurnya kasro. Ya, kutubin, rusulin dan sebagainya. Wa fi jam'il mu'annas salim ya, apa namanya bukan ya jama mu'annas salim ya muslimatin. Wa amal ya fatakunu alamatan lil abdi yaitu menjadi tanda majrur dalam tiga tempat isi asmaul hamzah, tasniyah dan jama. Maksudnya jama mudzakkar salim ya. Kan tadi ya abuka, abaka, abika, majrurnya abika. Musana ya waladani, waladaini, waladaini majrur. Jama mudzakkar salim muslimuna muslimina. Fatha menjadi tanda khofat atau jar pada ismul adil yang sorib saja ya yang tadi Aisyata Usmana ya gitu. Nah, lalu kemudian jazam hanya ada dua tanda sukun wal hadfu. Fasukun yakunu alamatan lizadni fil fi'lil mudhari sahih akhir. Menjadi tanda mazum bagi fi'il mudhari yang sahih akhir ya. Sahih akhir maksudnya huruf akhirnya bukan huruf ilat. Yansuru misalnya ya. Ada yang mazumnya lam yansur sukun. Wa malat fa yakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'il mu'tal akhir. Nah, adapun membuang. Nah, di sini membuangnya di sini umum. Ya, bisa membuang itu bisa membuang hadfun nun, bisa juga membuang harfil ilah. Makanya dia dua ya pada mu'tal akhir misalnya ya dungu ya baik itu waw ya ataupun alif ya yadu ya di ya sya misalnya.
Ya, itu kan madzumnya misalnya lam yad'u, nah hilang huruf wawunya, huruf ilat wawunya. Lam yahdi hilang ya-nya, lam yahsya lam yardo hilang alifnya. Jadi dibuang huruf ilat, hadfu harfil illah atau hadful akhir. Nah, kalau asaf al hamzah dibuang nunnya, ya lam yan suru gitu ya. Asalnya kan yan suruna, ya lam yan suru. Nah, itu berkenaan dengan i'rab. Kita lanjut ya. Fasrun al-murabat, ya isim-isim apa yang murab. Al-murabat kismani, kismun yurabu bil harokat wa kismun yurabu bil huruf. Ya, murab itu ada dua macam, yang dengan harokat dan dengan huruf. Nah, sebenarnya ini masih diulang lagi ya pembahasan murab. Kalau tadi kan dikumpulin tanda-tandanya ya, kalau sekarang isimnya langsung. Kalau di Yurab bil harokat, yang irob dengan harokat ada empat. Arba'atu anwa, al-ismu mufrad, jamu taksir, jamu muannas salim, fi'il mudhari ya alladzi lam yattasil bi akhiri syai'. Nah, kulluha turfa'u bi dhamma wa tunsabu bil fathah wa tufadu bil kasrah wa tuzamu bisu. Ini pakai tanda asli ya. Marfu'nya dengan dhamma, mansub dengan fathah, majrur dengan kasrah, majzum dengan sukun. Wa kharaja dzalika salah satu asya, keluar darinya tiga macam, tiga isim. Jamak muannas salim. Nah, jadi yang bedanya aja di sini ya. Jadi yang bedanya jamak muannas salim itu mansubnya kasroh tidak fathah. Lalu ismul adil yang sorib majrurnya dengan ini kebalikan dari jamak muannas salim. Majrurnya dengan fathah tidak dengan kasroh. Fiil mudhari mutal akhir ya mazumnya dengan dibuang apa huruf akhirnya, huruf ilatnya ya. Waladhi yurabu bil huruf arba'atu anwa, yang diirobkan dengan huruf ada empat macam, yaitu musana ya tasnia, yaitu apa namanya kan alif dan ya ya. Jamu mudzakkar salim wawu dan iya ya asmaul hamzah, wawu alif iya. Wal af'alu hamzah yaitu subutunun dan hatunun ya. Wahia yaf'alna tadi ya, ini yang apolom safil yang lima itu apa saja? Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Karena ada lima. Fa'amma tasniyah ya, dia dimarfukan dengan alif, dimansubkan dan dimajrurkan dengan ya. Ini sudah jelas ya, tadi sudah disinggung. Jamak mudzakkar salim dimarfukan dengan waw, dimansubkan dan dimajrurkan dengan ya. Muslimuna, muslimina. Asmaul hamzah dimarfukan dengan waw, dimasukkan dengan alif ya dan dimajrurkan dengan ya. Apa abuka, abaka, abika. Afal hamzah dimarfukan dengan nun, maksudnya subutun nun. Watun subu watun jamu bihadfiha ya, dimansubkan dan dimazumkan dengan membuangnya. Ya, yan suruna ya, lan yan suro ya, lam yan suro. Kemudian af'al ini terakhir ya, insya Allah kita selesaikan sampai di bab ini temuan sekarang. Bab fi'il, alfa af'al salasa. Fi'il ada tiga, madi, mudhari dan amr. Nah, ini menurut mazhab Basro. Ya, menurut mazhab Basro pembagian fi'il tiga ya, madi menunjukkan lampau, mudhari ya sedang atau akan, hal dan istiqbal, amrun perintah. Kalau menurut mazhab Kufa itu cuma dua, madi dan mudhari. Tapi mudhari itu dibagi dua, ada khobari dan tolabi. Tolabi itulah fi'il amr. Karena memang fi'il amr itu kan asalnya fi'il mudhari ya. Fi'il nahi nggak dibedakan dalam nahu karena dia termasuk fi'il mudhari. Karena nanti dilihat tanda-tandanya ya, kalau nahu itu lebih ke lihat tandanya. Bukan ke sigot bentuknya. Kalau di tasrif kenapa dibedakan ada fi'il nahi, fi'il ini? Karena memang dilihat dari sigotnya bentuk. Kalau ilmu nahu kan tidak. Lihat dari tanda akhirnya aja ya. Nahu doroba wa yadribu wadrib ya. Madi mabtul akhir abadan.
Fi'il madi itu selalu fathah akhirnya, wal amru mazumun abadan. Ya, dan fi'il amar majzum selamanya ya, tapi ada pengecualian. Ya, kalau nanti misalnya bersambung dengan wawu ya menjadi domah kan ya dorobu gitu ya. Begitu juga yang amar ya unsuru misalnya kalau bersambung dengan wawu. Wal mudari maka nafi awali dan zawaidil arba. Nah, mudari itu yang di awalnya ada salah satu dari empat huruf tambahan alati yazmau qauluk yang dikumpulkan oleh perkataanmu ana itu ya ana itu maksudnya hamzah, nun, ya dan ta. Nah, ini disebutnya huruf mudari. Ya, misalnya adribu, nadribu, yadribu, tadribu ya. Baik juga baik dengan tambahan huruf-huruf di akhirnya. Jadi ini empat. Ya bisa ana itu, anaita, nakti, ya atau anita ya boleh silakan. Wawa marfu'un abadan dia marfu selamanya hatta yadula alaihi nasibun au jazim sehingga masuk kepadanya yang memasukkan atau memasukkan karena secara asal ya fiil itu fiil mudhari ya khususnya yang murab karena yang murab itu hanya fiil mudhari fiil madi dan amr itu mabni fiil mudhari juga yang murab syaratnya tidak bersambung dengan nun taukid dan nun inas kalau bersambung dengan nun taukid dan nun inas maka jadi mabni. Jadi kalau tidak ada yang mansubkan atau mazumkan, dia marfu yang suruh ya, yang suruna menjadi mansub kalau dimasuki yang memasukkan adawat nasibah, makanya harus hafal ya, adawat nasib itu ya, di bawah nanti disebut. Ya dan harus hafal adawat jazimah ya yang mazumkan, baik mazumkan satu fiil atau dua fiil. Jadi sebenarnya untuk irob fiil ini lebih simpel, beda nanti dengan irob isim. Irob fiil itu bagaimana cara mengetahui fiil itu marfu? Karena tidak didahului oleh yang memasukkan dan memazumkan disebutnya litajarudihi anin nasib wal jazm. Fiil itu mansub karena dimasuki oleh adawat nasibah. Fiil itu mazum dimasuki adawat jazimah. Cuman itu aja alasannya satu. Beda dengan irob isim ya marfu ada tujuh tadi ya fa'il naib fa'il dan sebagainya. Mansub ada 12, majrur ada 3. Nah, maka dihafal anawasib yang memasukkan ada hiya an lan idan kairamul kairamul juga hatta al jawab bil fa wal wawi wa au. Ya an misalnya an yan suro lan yan suro ya idan itu sebelumnya harus ada dulu ya kalimat misalnya apa namanya sa'azuruka lalu temanmu menjawab idan ukrima ya, idan ukrimaka. Kalau begitu aku akan memuliakan. Kai ya untuk agar supaya ya kai tafhama misalnya ya. Lam kai ya, li tafhama liyafhama bisa dinamakan juga lam taklil. Ya lam wujud itu harus didahului oleh kana manfi dulu. Maka nallahu liyu'adziba ya. Nah itu liyu'adziba itu lamnya lam juhud karena sebelumnya ada kana yang dinafikan makana atau bisa juga lam yakun lam yakunillahu liyaghfir itu namanya lam juhud ya lam juhud hatta ya hatta ya'ti Allah ya nah ini kan kalau dalam madhab Kufah ini semua memasukkan secara langsung ya kalau madhab Basro ya itu dirinci yang memansubkan secara langsung itu hanya an, lan, idan ya dan kai ya. Ya, an, lan, idan dan kai. Nah, kalau yang lainnya itu memansubkannya apa dengan an mudmaroh ya menurut mazhab apa Basro itu.
Ya, jadi misalnya yang lamul kai itu mansubnya bukan dengan lamul kainya tapi dengan an mudmaro. Ya, ya, an mudmaro. Jadi asalnya li'an gitu ya. Itu jadi liwasat itu an mudmaro ba'dahu jawazan. Nah, tapi dia jawazan boleh. Jadi boleh ditampakkan, boleh tidak li'an apa li'an tabhama ya atau litabhama itu boleh. Itu lamul kai. Lamul juhud juga sama ya an mudmaro. Itu ya an mudmaro yang apa memansubkannya ya. Kemudian hatta juga sama ya an mudmaro. Tapi kalau untuk untuk hatta ya untuk apa namanya ada an mudmaronya ada wajib. Kalau yang tadi lam kai itu jawaja. Kalau untuk selainnya wajib disembunyikan, jadi nggak boleh ditampakkan. Itu satu lam juhud tadi ya, lam juhud itu nggak boleh ditampakkan annya. Kemudian hatta, nah, hatta yarji'a nggak boleh hatta an yarji'a, walaupun dia tersembunyi ada, cuman nggak boleh ditampakkan. Ya, gitu. Nah, kemudian yang berikutnya jawab bifa wal waw wa au. Ya, ini juga ada an mudmaro sebetulnya ya yang memansubkannya itu ya cuman juga wajib dibuang ya wajib dibuang. Misalnya fa-nya ini kan adalah fa sababiyah ya. Wawunya wawu ma'iyah ya ya itu syaratnya harus terletak untuk jawab nafi atau tolak. Misalnya la yuqda alaihim fayamutu. Fa di situ faul jawab. Sebelumnya ada nafi misalnya la yuqda tidak ditetapkan itu kan nafi fayamutu maka mereka mati. Nah, yamutu itu jadi mansub oleh fa ya. Bisa juga tolak fa-nya itu. Tolak itu delapan bisa ada perintah ya doa larangan pertanyaan ya penawaran dorongan tamani ya angan-angan dan harapan. Ya, misalnya dakir fatan jaha itu fil amar ya, perintah. Ya, tanjaha dia dimansub oleh faul jawab ya dan sebagainya. Itu rinci secara lebih rincinya bisa dilihat ya di syarahnya terutama syarah apa Tuhfah Saniyah ya yang cukup bagus syarahnya. Kemudian wawu ya wawunya di sini maksudnya adalah wawu ma'iyah ya. Wawu ma'iyah. Misalnya wow. Contoh yang bisa kasih contoh misalnya yang wow ini. Ya, yang au ya di sini bisa bermakna ilah atau bimakna ilah. Ya, misalnya la'aqtulannal kafiro au yuslima. Aku akan membunuh orang kafir ya atau yuslim. Nah, atau di sini maknanya ilah kecuali dia masih Islam. Ya. Atau bermakna ilah ke ya. Lastahilanna soba au udrikal muna. Ya, aku akan menganggap mudah kesulitan
sampai aku menemukan atau meraih cita-cita. Jadi aunya itu bisa bermakna illa atau ila ya. Saya lupa lagi untuk huruf waw itu, tapi waw di sini wawunya waw ma'iyah ya. Baik, kemudian yang terakhir jawazim yang memazumkan itu ada 18. Nah ini digabung ya antara yang memazumkan satu fiil ya dan memazumkan dua fiil. Lam, lama, alam, alama, alamul amri, wa du'a, wala, finnahi, wa du'a. Nah ini maksudnya memazumkan satu fiil. Sebenarnya lam dengan alam itu sama, lama dengan alama itu sama ya, tapi ini dibedakan. Padahal dia sama sebenarnya. Karena hanya ada tambahan apa istifham aja kata tanya gitu ya. Ya, lam yadrus, lamma yadrus misalnya. Lamul amri perintah ya, jelis misalnya, perintah untuk goib ya. Atau doa ya. Jadi kalau kalau ke atas apa ke Allah misalnya itu kan berdoa ya. Kalau dari atas ke bawah ya merintah gitu kan. Begitu juga lah ya dalam nahi tajlis ya larangan kalau dari bawah ke apa dari atas ke bawah. Kalau kepada Allah misalnya berdoa la tuzigh qulubana misalnya. Nah, kemudian yang berikutnya itu yang memazumkan dua fiil. Nah, ini itu yang termasuk syarat semuanya. In ma man mahma id ma ya ayu mata aina ayana ana isuma kaifama. Ini semuanya syarat ya ada. Makanya yang dua fiil yang mazum itu yang satu fiil syarat, yang keduanya jawab syarat. Ya, in tajtahid tanjah ya jika kamu bersungguh-sungguh maka kamu berhasil. Nah, tajtahidnya itu fiil syarat, tanjahnya jawab syarat. Nah, dua-duanya harus majzum. Majzumkan dua fiil. Nah, sama yang lainnya juga itu jika ya misalnya ma apa saja, man siapa saja, barang siapa, mahma bagaimana saja, idma ya kapan saja, ayu yang mana saja, mata kapan saja, aina di mana saja, ayana kapan saja, tapi untuk waktu yang akan datang ayana itu. Anna itu bisa bagaimana saja atau dari mana saja, ada dua mananya. Kaisuma di mana saja, kaifama bagaimana saja. Idan fisiri hosana. Kalau idan itu untuk syair ya secara khusus. Baik, sampai di situ kalau ada yang ditanyakan, misalnya kalau masih ada waktu sebelum maghrib ya silakan. Boleh bertanya, Ustaz? Ya silakan. Eh, eh, baik, Ustaz. Assalamualaikum. Untuk yang ini, Ustaz, untuk fiil kan tidak bisa apa tadi? Tadi dibahas tentang alamat alamat mansub dengan apa namanya? Tanda-tanda untuk isim dan tanda-tanda untuk fiil. Nah, Ya. yang Hmm. Ana belum paham itu yang di surat Al-Alaq tentang apa ya yang di sini? Kalla la illam yang tahi lanasfa'an bin nasiyah. Nah, Hmm. itu fiil tapi dia mansub. Nah, cara i'rabnya tuh bagaimana Sat ya? Mengi'rabnya gitu. Barakallahu fiik. Mengikuti kata lanas faannya. Yang ini ya lanasfa'annya itu. Oh, lanas faannya. Lanas faan tuh Ya, bukan mansub, eh, bu- tapi apa? gimana Sat i'rabnya? Tidak mansub tapi apa? Surat Al-Alaq ya. Lailam yantai Fiil lanas faan bina. Lanas faan itu
Dia bersambung dengan nun taukid khafifah. Oh, baik. Jadi kalau bersambung dengan nun taukid maka dia mabni ya, tidak mansub, tidak marfu, tidak mansub. Jadi dia mabni. Mabni alal fathi ila nasfa'an. Jadi nasfa'an itu kan ditulisnya tanwin, asalnya dia nun, itu nun taukid khafifah gitu ya. Nun taukid khafifah itu bukan mansub gitu ya. Mabni alal fathi tadi ya, Ya, Ustaz? ya, mabni alal fathi. I'rab. Mabni alal Baik, fathi. Ustaz. Barakallahu fiik. Iya. Ada lagi yang lain? Kalau ada ini bisa nanti di grup ya, boleh lah ya ditanyakan. Ya, kita cukupkan dulu untuk pembahasan hari ini ya. Mudah-mudahan nanti tiga pertemuan kita utamakan ya, mungkin intisarinya saja ya dari matan al-Ajurumiyah ini. Karena memang ini matan yang masih dasar sebenarnya kaidah-kaidahnya. Syukran ala itimikum ya. Qul qouli hada astagfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.